Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Otong Neto, John paling ganteng sekecamatan Cisoka. Saya akan bikin video atau membuat keterangan tentang terkait aksi warga yang sampai turun ke jalan untuk menutup toko obat yang menjual obat-obatan terlarang ya. Karena sudah bukan diduga lagi, emang sudah ada barang buktinya gitu, sekitar 800 sampai 1000 butir lebih. Ya, didapat tramadol, dextromethorphan, heximer, karena emang jenis obat itu yang sering dijual oleh mereka, gitu kan. Nah, saya mau bahas dulu ya, apa bahayanya obat tramadol, heximer, dan dextromethorphan. Tramadol itu obat jenis opioid atau istilah dokter itu obat analgesik, pereda rasa nyeri, sepertinya sebetulnya gitu kan. Dan bisa dikatakan golongan psikotropika gitu kan. Tramadol itu. Nah, dia itu biasanya efeknya ada ya sekedar pereda nyeri, ya tergantung sugesti aja, ada efek menenangkan juga sebenarnya sugesti ya. Kalau masalahnya di sini ini itu obat ya nggak bisa dihapus, emang itu untuk dunia medis, karena kan di sini kan penyalahgunaan, karena itu obat yang diawasi atau di bawah bimbingan dokter, harus dengan resep dokter, nggak sembarangan gitu kan. Kalau ini kan penyalahgunaan disebutnya juga, tapi emang ada gunanya di dunia medis, dibutuhkan gitu di dunia medis. Efek sampingnya kalau tanpa resep dokter, tanpa bimbingan dokter, ya dia bisa kejang-kejang, bahkan sampai kematian gitu ya. Apalagi ya kalau anak-anak sekarang kan dicampur dengan alkohol, soda, jenis obat yang lainnya, mencek budak teh mau dibebok gitu kan. Itu baru tramadol, itu sebagian kecil ya di dunia farmasi yang saya tahu gitu, karena saya orang awam. Itu seperti itu. Intinya tramadol itu sebetulnya obat analgesik pereda nyeri, obat pereda nyeri. Dan kalau dalam jangka panjang tetap itu efeknya akan negatif banget. Karena apapun penyalahgunaan obat-obatan, enaknya sebentar, sakitnya lama. Kalau misalnya ada yang bilang, Bang Otong, gua bertahun-tahun pakai itu biasa aja, selamat. Imun Anda masih hebat, imun Anda masih kuat. Tapi nanti dalam jangka panjang, di atas umur 30, 40, baru kerasa gitu kan. Nah, sekarang kita bahas heximer. Heximer itu bukan kandungan obat. Ingat sekali lagi, ada yang nyebut heximer, ada yang nyebut simer. Aslinya itu heximer, itu merek dagang. Kandungannya itu trihexyphenidyl HCl 2 mg. Itu merek dagang oleh heximer, karena itu buatan Mercy Pharma. Jadi hexinya itu trihexyphenidyl, mereknya itu Mercy Pharma. Ada yang keluaran Leaderly, disebutnya double L, itu mereknya Artane. Tetap kandungannya trihexyphenidyl. Kita ambil simpel begini aja deh. Contoh ya, paracetamol itu kandungan obat. Berhubung produsennya Konimek, merek dagangnya jadi Paramek. Paracetamolnya Konimek gitu loh. Itu contohnya aja, contoh. Ada pabrik Hupa Pharma misalkan. Yang dijual itu paracetamol atau ibuprofen, karena pereda penurun panas, akhirnya jadilah Hupagrip, itu merek dagang gitu kan. Nah, ada lagi trihexyphenidyl produk Harsen H, yang kodenya H, disebutnya double H. Sebetulnya itu bukan double H, karena sebelum double H itu yang tenar di dunia seperti itu double L. L itu Leaderly, merek dagang. Double L susah, adanya H, disebutlah double H gitu kan. Kandungannya sama, trihexyphenidyl. Nah, itu obat apa bang? Itu obat Parkinson. Obat Parkinson, obat untuk penarikan kecanduan alkohol, seperti itu. Cuman biasanya trihexyphenidyl itu kalau dokter dibarengi dengan haloperidol gitu ya. Nah, biasanya efek obat tersebut, satu butir pun itu mulut kering, ada rasa tenang, malas kemana-mana, mager, tapi sensitif juga. Nah, kembali lagi, kenapa saya tahu? Jujur, saya mantan pemakai dari kelas 1 SMP sekitar tahun 96-95. Saya sudah pakai. Dulu itu lebih parah, karena dulu belum ada BNN, belum seperti sekarang ya.
Kalau dulu itu bisa dikatakan masih dijual bebas. Bahkan lebih parah, dulu nggak ada tramadol yang heboh. Golongan benzodiazepin yang lebih gila lagi. Seperti apa golongan benzodiazepin? Nipam, itu nitrazepam, 10 mg kalau dulu, itu dari luar. Kalau sekarang di Indonesia adanya 5 mg, Dumolid. Yang kasus Tora Sudiro itu dia dapat Dumolid. Nah, benzodiazepin itu golongan udah psikotropika. Nggak butuh beberapa butir. Anda mengantongi 1 butir atau sebelah pun itu bisa dipidanakan tanpa resep dokter. Karena golongan benzodiazepin itu beberapa merek obat ya. Ada mulai bromazepam. Itu Lexotan biasanya merek dagangnya. Kandungannya bromazepam. Ada lagi flunitrazepam, ada lagi nitrazepam, Nipam, ya merek dagangnya. Dan kalau sekarang Dumolid. Ada lagi Alprazolam, ada yang dari Sanak, mereknya itu kalau Pfizer, Jerman dia dari luar tuh, Sanak. Ada Atarak dari Mercy, terus ada Opijolam dari Otto, gitu kan. Ada Opijol itu dari PT Dexa Pharma. Itu Alprazolam itu beberapa jenis merek. Ada Esilgan, kandungannya estajolam. Nah, terus ada lagi Lorazepam yang disebut Merlopam. Ada lagi Clonazepam, kalau Rocek ngeluarinya Ripotril. Kalau Mercy ngeluarinya Riclona. Gitu, kandungannya Clonazepam. Ada juga Valium atau Diazepam, mungkin dia yang terendah bisa dikategorikan. Itu salah satu beberapa contoh golongan benzodiazepin. Nah, kalau benzodiazepin itu sebetulnya obat anti cemas atau serangan panik dan juga obat insomnia, gitu kan. Tapi dalam jangka panjang, efek sampingnya itu golongan benzodiazepin, Alprazolam dan Riclona, yang lebih maksimalnya lagi itu ada cenderung rasa ingin menyakiti diri atau ingin bunuh diri. Itu efek sampingnya membahayakan. Jadi kita orang ya hayang-hayang bunuh diri baik gitu ta. Itu yang bahaya. Bahkan diklaim Michael Jackson diklaim ya menurut narasumber diduga meninggal itu karena sanak Alprazolam, gitu kan, karena sanak Alprazolam yang diminum beberapa butir. Dan juga Whitney Houston, bahkan Whitney Houston artis luar negeri itu dikatakan toko obat berjalan. Ternyata pas di tes urin segala macam, kandungan obatan terlarang itu banyak di tubuh dia gitu ya. Itu gambaran aja. Kenapa saya tahu? Jujur saya bekas pemakai dan alhamdulillah saya dengan kemauan keras saya berhenti sudah 10 tahun yang lalu. Nah, kenapa saya tahu gitu kan? Kenapa saya geram? Karena saya tahu, nggak butuh riset orang. Riset diri sendiri akan bahayanya efek-efek zat adiktif, zat adiksi tersebut. Gitu loh. Nah, kebetulan saya ketemu pemuda selama 15 tahun di Kampung Sadang. Karena menampung aspirasi banyak orang gitu kan. Ini toko obat yang kemarin digeruduk oleh warga itu sudah 5 tahun, Bang. Sudah 5 tahun. Kami itu sebetulnya warga yang toleransi, warga yang slow, nggak ngutak-ngatik. Kami biarkan. Nah, setelah alhamdulillah emang ini fakta. Setelah Bapak Perus menjadi Kades dan kebetulan saya ditunjuk sebagai LPM desa, LPM itu lembaga pemberdayaan masyarakat. Dan juga saya aktif di kepemudaan. Akhirnya saya menampunglah aspirasi warga tersebut kepada Pak Lurah. Gimana caranya? Kita mediasi lah. Kita panggil semua yang orang-orang yang berjualan agak-agak miring di sini, yang toko minuman keras, toko jamu yang diduga menjual minuman keras, dan termasuk toko obat tersebut yang punya kontrakan yang diduga ada praktek open BO di sana. Kami panggil semua. Ada Babinsa, ada Binamas. Nah, yang uniknya lagi nih, si M yang tokonya yang digeruduk nih kemarin, ditanya oleh kami, Bapak jualan apa? Kan kedoknya kosmetik. Saya jualan Heximer. Dia belak-belakan dengan tegas, bahkan dengan bangganya. Saya jualan Heximer. Bahkan sampai videoin kami, divideoin muka-muka kami sama dia. Ini fakta loh, fakta. Kayak sholat tenang gitu. Mereka videoin saya, dia videoin saya sama lurah semua, sama Binamas. Waktu itu Binamasnya kalau nggak salah Pak Binamas Desa Cempaka. Nah, kami bikinlah surat pernyataan agar tidak menjual obat-obatan tersebut lagi.
ada materainya, ada fotonya, tanda tangan. Bila menjual dan melanggar lagi akan ditindak secara hukum waktu itu. Ya, minimal shock terapi gitu kan, karena kami sudah lelah. Oke, ternyata masih jualan juga. Kami biarkan. Sambil mencari solusi terbaik dari yang terbaik. Gitu kan. Masukan dari pihak-pihak aparat juga gimana ini supaya ibaratnya kondusif, tapi kemauan warga itu terpenuhi untuk si toko obat itu pindah. Nah, akhirnya ditegor, ya emang sih ada tindakan dari dinas kesehatan, digerebek, buka lagi, gerebek, tutup, buka lagi. Nah, pada saat itu ada rapat wakaf masjid yang datang kurang lebih 50 tokoh warga dan pemuda. Nah, disitulah kami membuat petisi. Karena desakan dari para tokoh, para ustadz. Oh iya, dextromethorphan itu obat batuk. Dia ada efek euforia, sugesti euforia itu setelah 10 atau 20 butir. Karena kandungannya dextromethorphan HBr. Nah, kami membuat petisi tanda tangan para tokoh. Tuntutannya apa? Tindak dan pindah dari desa kami itu aja. Karena sudah ada korban di desa kami diduga meninggal karena kecanduan obat tersebut, diduga ya. Karena si almarhum juga sempat curhat sama saya, dia pecandu. Bahkan ketika dia nggak punya duit, sampai kartu memori HP ditukar pakai obat. Saya dari almarhum sendiri loh. Mudah-mudahan dicanggung kuburan ya tadi loh. Gitu. Berarti jelas kan dia kecanduan obat. Nah, kami bikin surat petisi, surat pernyataan. Kami salin, terus kami serahkan kepada dinas kesehatan, ke puskesmas, ke MUI kecamatan, dan ke kecamatan Cisoka waktu itu, agar direspon lah ini petisi warga. Dan alhamdulillah direspon sama Pak Camat. Ada rapat, kayak semacam rapat darurat sih. Jam 2 dapat undangan, jam setengah 3 harus kumpul di kecamatan. Kebetulan saya datang. Saya, Pak Sekdes dan Pak RW. Dan di sana ketemu dengan Bapak Camat Cisoka, Bapak Ketua MUI, terus dari Satpol PP Kabupaten, dari pihak Babinsa ya, dan dari pihak Polsek. Dan gak lama ada Pak Kanit juga ya. Itu kami hadir, dan dari Dinas Kesehatan. Puskesmas yang termati kita tunggu dari personil, kemudian cek dan tindak. Saya Otong Neto selaku Ketua Pemuda Kampung Sadang dan juga Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Cempaka. Dalam terkait masalah ini sebetulnya yang kami membicarakan ini, apa tuntutan warga? Gitu kan. Ya seperti yang saya bilang, warga mah cuma pengen tutup aja, pindah, simple. Karena apa? Jangan sampai warga punya asumsi aparat penegak hukum tutup mata gitu, karena kan namanya warga kan orang awam. Kami utarakan lah seperti itu. Akhirnya Pak Camat mengeluarkan statement, ya sudah OTT aja, operasi tangkap tangan. Ketika ada yang beli, tangkap. Tapi kalau menurut saya kan kalau nangkap kan ibaratnya entarnya ya gimana ya, itu kan kewenangan polisi waktu itu kan. Maksud kami. Ya sudahlah. Siapa tahu dengan adanya tindakan seperti ini direspon. Ya alhamdulillah ada yang turun sidak dari pihak dinas kesehatan, tapi tokonya tutup. Tokonya tutup. Saya hadir masanya di sana. Nah, akhirnya kami sepakat akan menghadap ke Kapolsek nih. Para camat, para tokoh nih tadinya nih, para ustadz, para ulama mau datang ke Kapolsek. Cuman waktu itu ya sudahlah, tinggal nunggu waktu yang baik aja, kita duduk bareng dengan Kapolsek gitu kan. Seperti itu. Ini bukan tanpa perjuangan sebetulnya. Gak lama saya disusulin lah sama anak pemuda sini, Bang, rame di depan. Entah siapa yang ngelaporin, udah ada orang BPOM, tokonya buka. Nah, tokonya buka, ada videonya saya postingkan.
Jadi ada pemeriksaan. Masanya udah tegur baik-baik juga. Yang punya kontrakan udah panggil. Dia ke desa udah dipanggil. Kami sudah pertemuan dengan kecamatan juga, dengan orang dinas. Dia robek juga semua dari BPOM gitu. Jadi kan bingung, kami desakan warga Bu, kami berikan petisi, tokoh, keluarga dan santri. Tadinya mau menggeruduk ke sini para warga, cuman kan ternyata kan anarkis gitu kan. Cuman dia tidak mengindahkan begitu loh. Begitu. Kalau saya kan sebagai ketua LPM, sebagai ketua pemuda, saya kan hanya menampung aspirasi warga sini gitu. Selebihnya mungkin orang dinas yang lebih tahu lah. Tokonya buka di sana. Ya kami sita lah. Oleh BPOM disita, orangnya yang 2 kan bawa ke Kapolsek. Saya yang bawa ke Polsek maksudnya. 2 orang tersebut saya bawa. Dah, tutup seminggu. Gak lama buka lagi. Nah, kan seperti itu. Gak lama buka lagi. Enggak. Yang 2 itu saya bawa ke Polsek. Yang 2 tuh waktu disidak oleh BPOM. Karena saya nggak tahu ini siapa yang ngelaporin. Karena dari pihak kami nggak ada yang ngundang BPOM, nggak ada. Entah mungkin siapa lah, nggak tahu. Entah mungkin dari respon dari pihak kecamatan, ya saya nggak tahu. Intinya kami bawa siang-siangnya itu ke Polsek. Orang yang berdua yang nunggu obat itu karena emang sidak BPOM menemukan beberapa ratus butir mungkin lah obat-obatan tersebut. Sedikit emang karena kami nggak tahu di mana ngumpetinnya gitu kan. Malamnya datang ke rumah saya siang pemilik toko obat tersebut. Kirain saya mau kapok. Atau ya bang, maaf lah, udah saya berhenti. Ternyata enggak. Dia bilang begini, Bang Otong, saya mau buka lagi. Kan saya kaget, terus marah. Loh, lu nggak kapok? Udah disidak sama BPOM, anak buah lu udah diserahin ke polisi, gitu kan? Kalau mau buka lagi, gitu kan? Akhirnya saya dialog panjang lebar gimana caranya supaya tutup. Kata saya namanya M inisialnya M. Ini kalau nggak ditahan-tahan sama kepala desa, para warga berikut santri gitu kan, dari salah satu pesantren dan berbagai pesantren gitu ya, mau turun ke jalan gitu kan, cuman dicegah. Warga, terutama warga sini udah geram. Makanya lu ribet kalau buka mah gitu kan, ntar urusannya sama warga. Kalau bisa udahlah cukup gitu kan. Akhirnya dia ngalah. Ya udah deh kalau gitu mah gua tutup tong. Gua mah nggak minta macam-macam warga sini, lu pindah aja dari desa sini. Mau di mana kek, ya syukur-syukur lu jangan ada di Soka dagangnya gitu kan. Ya udah tong gua pindah gitu kan. Salaman sama saya nih. Oke ya, makasih nih. Gua salut sama lo. Kalau mau tutup mah iya. Cuma gua minta waktu seminggu mau cari kontrakan yang baru. Oke, silakan. Oke. Nah, sudah tutup tuh 1 minggu lebih. Saya laporan dong ke lurah dan ke para tokoh. Alhamdulillah yang punya toko obat nyerah gitu kan. Jadi alhamdulillah yang penting tutup. Ya kami bersuka cita lah, alhamdulillah. Bertahun-tahun, selama ini bertahun-tahun menjadi duri dalam daging di desa kami. Selesai, salah satu pelan-pelan. Pas kemarin kan ada kerja bakti wakaf masjid. Gambar mah. Ini kita lagi kuriak. Ya. Buka lagi. Kami kan kaget, ada warga laporan, kebetulan kami lagi kumpul. Ya sudahlah, tidak terbendung. Ini orang kan berarti nantangin gitu. Nantangin, tidak terbendung warga. Terjadilah aksi warga kemarin. Mungkin warga bingung, kami harus kemana lagi gitu loh. Mediasi sudah, diundang sudah gitu loh. Kami harus kemana, orang kudu kemana deh ya gitu ya, cek warga ya, pikir wargaan awam teh ya. Coba minta dimaklum gitu kan. Bayangkan anak Anda yang jadi korban, yang meninggal, yang stres, tong kayak ini diduga dari waktu. Bayangkan itu anak Anda, bayangkan alosia, ulah nyala-nyala orang dia. Bayangkan anak anjing alosia anu kecanduan obat-obatan kos gitu. Aing makan sok hewa, sok nyalakeun ke hakim sendiri lah segala macam. Orang ini ngecapek orang dia, apalagi aing, naon ngadu ka aing. Gitu kan. Disangka aing kan menang jatah, demi Allah dek paeh aing jatah naon. Gitu kan. Saya hanya menampung aspirasi warga. Kenapa aksi warga kemarin udah capek?
Kami mesti kemana? Mesti kemana coba? Berbagai cara, berbagai media sudah kami tempuh. Minta nasihat kepada orang-orang yang ngerti hukum. Itu aja sih. Ya mungkin Anda yang gak ngerasain jadi keluarga korban. Atau gak jadiin saya pernah nih. Saya korban dari obat-obatan tersebut. Walaupun udah 10 tahun yang lalu ya. Gitu kan. Segini saya termasuk kuat imun saya. Masih bisa berkarya. Gitu kan. Dampaknya apa coba? Rasa takut yang berlebihan. Anxiety disorder. Timbulnya takut. Masih mending saya buka penyakit sieun, buka keahlian kos aing, bisa nyiar duit di imah pakai laptop nyin konten. Coba sila buka keahlian, buka anak kemajikan, buka rasa sieun. Teu bisa keluar, teu bisa usaha. Anak kemajikan para banaon mun geus kena penyakit tina obat-obatan. Penyakit naon sieun? Ka mana sieun? Jantung kaget. Kek karasa. Jiwir ceuli aing urut korbana. Tapi alhamdulillah Allah karunya keneh ka aing. Aing lain so suci ya. Lain so suci. Jadi intinya jangan pernah bilang, ini warga enggak ini lagi, kan ada polisi, ada aparat. Betul, dan saya juga apresiasi kepada pihak aparat kepolisian. Pak Camat apresiasi, kita merespon, ya karena mungkin tokonya aja bandel. Bis bingung, buka lagi. Coba bayangkan di lembur sia, anak-anak sia, coba, alo sia, mungkin aku kumaha. Di usia remaja yang masa sedang produktifnya, dan tentang geng motor, aksi tawuran antar pelajar, itu tidak menutup kemungkinan bisa jadi karena zat adiksi tersebut. Jelema jadi wani karena obat mah. Betadi mempodan lagi bisa wani ngadek jelema. Saya kudunya mah. Jadi kurang lebih seperti itu. Sekedar aksi warga spontan yang sudah capek, yang geus bingung kudu ka mana, jeung kudu kumaha, ieu kami orang sadang. Maklum meureun, warga sampai sakituna. Karena geus bingung. Paham meureun nya? Ampura ieu rada emosi. Karena aing orang ieu aing nu nyaho. Aing 15 tahun jadi ketua pemuda. Teu aing teu digaji. Teu dikasih. Sugan aing jadi ketua budak menang jatah tokon tilok aing mah, tilok aing lain sok balagu. Tilok. Bagian aing gelut ya kan kebeja ka aing. Aing tukang gelut ge lain. Buku borangan. Aing lain sok suci, aing ngomong batur aing sorangan. Tong balagu amat sia bagi tukang mabok ngacak-ngacak apotik. Nah, wajar, hebat sia ngomong kos gitu. Sia berarti negatif ke aing. Manusia mah lamun dek berubah bisa berubah. Gitu kan. Lain aing ngacak-ngacak apotik warga, dan aing kesel karena aing kan capek memperjuangkan kumaha ieu toko ieu. Lain ka aing warga nuntut ka aing warga santri tokoh ustad ka aing. Coba wajar dong aing di video aing marah karena aing capek. Aing canyin YouTube konten aing terbengkalai ngurusan kos kieu. Nu ngomong kos gitu, siapa bisa ngerasakan jadi aing, jadi warga dia. Nah, karena udah sekali deui, pokoknya mah buka toko obat kos itu di desa Cempaka, syukur Cisoka bersih dari hal-hal seperti itu. Iya mah kumaha generasi bangsa anak baragus, aing kira mah benar, tapi minimal aing berusaha menjadi orang yang lebih baik dari hari yang kemarin. Geus kita baik kita aing mah. Senang ka aing, lah pirah aku, ampura. Sorry, saya emosi. Karena miris. Orang kadang-kadang lihat dari videonya aja tanpa tahu terus. Jadilah pemirsa yang cerdas. Toko, eta sampai buka toko mang los, nak dihancurkan los ke waktu senjang kejadian. Mang, iya kumaha? Los belum los. Saya nggak capek. Saya ada rekamannya kok. Los dihancurkan ge moal nuntut dong. Karena dia juga udah capek. Lain warga ya atau etalasan nges ajur. Warga nges kekayaan, nges bendung set. Alah ada gelah pak orang seliur. Kami bukan tanpa perhitungan, bukan tanpa berbagai upaya, langsung buka gedup. Aksi warga itu
Kan lain jelema bodoh, lain jelema belegung, itu nyatanya. Terus gitu belah, hampura mun boga aya kata-kata nu salah. Saya hanya manusia biasa. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bangsa sehat. Sehat kudu sehat. Ngopi lah. Salah.